Bersyukur bukan berarti menganggap semua keadaan menyenangkan, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan mampu mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 23 Agustus, judulnya Pengucapan Syukur. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Korintus 8 ayat 7. Hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Rasa syukur Paulus berpusat pada penghiburan yang Tuhan berikan bagi mereka yang menderita. Dalam perikop ini, kata kerja menghibur, yaitu parakaleo, dan kata benda penghiburan, paraklesis, muncul bersamaan sebanyak 10 kali. Totalnya sebanyak 29 kali di kitab 2 Korintus. Allah digambarkan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Penghiburan yang diterima seseorang dari Allah bukan untuk disimpan sendiri. Ayat 4 dan 5. Hanya hati yang menderita, yang telah menerima penghiburan Allah, yang mampu memberikan penghiburan secara efektif kepada mereka yang juga menderita. Paulus dapat menghibur orang lain karena ia sendiri dalam penderitaannya telah menerima penghiburan dari Allah. Sebab jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Sebaliknya jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Disadur dari ayat 6. Inilah kasih. Paulus berbicara tentang penderitaan yang begitu berat di luar kekuatan kami, yang membuat ia dan rekan-rekannya takut bahwa akhir hidup mereka telah tiba. Ayat 8. Untuk sesaat mereka berpikir bahwa kebangkitan adalah satu-satunya harapan mereka. Namun Allah menyelamatkan mereka, dan keadaannya pun berubah. Ayat 10. Dari ketakutan akan kematian di ayat 8, mereka bangkit dengan harapan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka sekali lagi. Ayat 10. Kemenangan Allah di masa lalu memberi kita keyakinan bahwa Dia akan melakukan hal yang sama di masa depan. Allah menggunakan penderitaan untuk mengajar kita agar percaya kepadanya. Kesulitan dapat menuntun kita pada kedewasaan rohani. Setidaknya sejauh kita mengizinkannya untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ucapan syukur Paulus juga menunjukkan kekuatan doa syafaat dan rasa syukur yang kita alami karena penyelamatan dari Allah di ayat 11. Kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace halaman 75, juga The Ministry of Healing halaman 254-255. Allah menginginkan anak-anaknya datang kepadanya dengan pujian dan ucapan syukur. Karena Allah adalah sumber kehidupan dan kuasa. Kebaikan dan pertolongan Allah seharusnya memenuhi hati kita dengan sukacita. Kita perlu terus mengingat dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada generasi berikutnya. Mengingat Tuhan bekerja bagi kita di masa lalu, akan menolong kita tetap percaya kepadanya pada masa kini. Ketika umat Tuhan berkumpul untuk beribadah, para malaikat juga hadir dan mendengarkan kesaksian, nyanyian, serta doa umatnya.
pujian dan ucapan syukur yang dinaikkan dari bumi menjadi bagian dari pujian surgawi, karena Kristus telah memberikan keselamatan bagi manusia. Kesadaran bahwa surga begitu dekat dengan kita seharusnya membuat kita semakin menghargai setiap kesempatan untuk beribadah dan memuji Tuhan. Pujian juga merupakan senjata melawan keputusasaan. Ketika menghadapi kesulitan, daripada membiarkan perasaan menguasai kita, dengan iman kita dapat tetap menaikkan nyanyian syukur kepada Allah. Bersyukur bukan berarti menganggap semua keadaan menyenangkan, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan mampu mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu. Karena itu, dalam keadaan apapun, kita dipanggil untuk tetap berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Ia baik, karena kasih setianya kekal selama-lamanya." Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.